Halo, masih bersama catatan Natnat yang cerewet ceriwis melayang-melayang. Ini loh teman-teman. Aduh, hari ini cuacanya tuh panas jeder-jeder rasa nih. Terus mancing kepiting. Ini kemarin ceritanya aduh sampai gobios. Dapat kepiting besar. Terus ada anaknya dibawa pulang. Padahal kalau ada satpamnya iso dijewer aku ini, isa didenda bawa anaknya pulang. Bapaknya ibunya ndak boleh dibawa pulang, anaknya nggak boleh dibawa pulang. Boleh dibawa pulang itu bapaknya sama yang laki-laki lainnya. Wes pokoknya sudah mendapat sekitar 7 kepiting. Akhirnya pulang. Dari rumahku ke sungai yang cantik itu sing ake kepitingnya cuma 5 menit. Kalau yang ke Hota sekitar ya 7 sampai 8 menit jalan kaki. Akhirnya kepiting-kepiting ini direbus. Terus aku punya mie. Aku bikin sing pedes melekok-melekok wis pokoknya bikin melayang-melayang. Untuk video kali ini bukan hanya aku bikin yang namanya mie kepiting, tetapi di sini itu aku juga bikin beberapa resep. Ikuti terus teman-teman. Kalau iklan datang hadir ojo di skip. Cuma 100 rupiah saja sudah loskan saja wis pokoknya ikuti aku. Karena di videoku ini walaupun aku cerewet ceriwis melayang-melayang, tetapi banyak sekali yang kalian dapatkan. Ayo ikutin terus ya. Untuk resepnya mie kepiting ini teman-teman pasti sudah bisa. Yang pasti ini kepiting itu harus disikat bersih pokoknya. Setelah itu direbus. Untuk rebusan air kepiting ini bisa dipakai untuk bikin mie. Jadi rasa kaldunya itu keluar. Jangan lupa diberi merica, daun bawang, garam, terus seperti ini wes pokoknya. Karena kepitingnya ini sudah manis, jadi lek disesep-sesep itu waduh wes pokoknya manis seperti catatan Natnat tuh lebay ya. Nah terus teman-teman kalau sudah bikin mie kepiting ini masukkan kocokan telur juga boleh atau masukkan telur rebus juga boleh. Ini resep yang kedua, sambal goreng yang namanya tetelan sapi, kacang panjang, wortel, terus sama daging sapi bumbu Bali. Wis pokoknya melayang-melayang. Untuk daging sapi bumbu Bali ini aku menggunakan bumbu instan, tetapi masih aku berikan tambahan-tambahan. Ikuti di videoku, jadi nanti bisa tahu ya dari awal sampai akhir bagaimana aku bikin. Terus teman-teman, untuk bumbu Bali ini boleh memakai tambahan, misalnya diberi tahu, diberi telur. Kalau aku pas punya daging dan telur, jadi aku masak dengan penuh cinta. Wes pokoknya ikuti aku melayang-melayang bersama catatan Natnat. Untuk yang namanya oseng-oseng kacang panjang, wortel dan tetelan sapi. Karena aku punya tetelan sapi 2/3 mangkok, jadi aku tuh berpikir aku tuh kok kepingin ya bikin sambal goreng atau oseng-oseng yang ada tetelan sapinya. Jadi aku itu teringat melayang-melayang di kotaku yang ada di Indonesia. Ikuti terus ya teman-teman, karena di sini itu kunci utamanya untuk bikin sambal goreng ini yaitu sampai daging tetelannya itu lunak ya. Jadi 3/4 mateng lunaknya. Nah setelah itu baru wortel dan kacang panjang dimasukkan. Mari kita mulai. Nah ini ada kacang panjang dan wortel ceritanya. 1 mangkok ini ya, 1 cup ini. Terus aku itu punya tetelan daging sapi 2/3 mangkok. Setelah itu masukkan yang namanya bawang putih dan bawang merah, gongsreng dengan 2 sendok makan minyak. Setelah digongsreng sampai dia betul-betul harum, masukkan yang namanya tetelan daging sapi ini.
Nah, ini ditunggu lumayan ya, sekitar 20 menitan. Nah, setelah ini dimasukkan air sekitar 250 ml. Untuk dimasukkan air 250 ml ini karena dia membantu melunakkan yang namanya tetelan daging sapi sampai betul-betul dia airnya itu meresap ya. Nah, setelah itu dimasukkan sekitar 2 sendok makan sambal. Nah, ditambahkan kecap manis seperti ini. Dimasak lagi sampai dia betul-betul matang. Masukkan wortel dan kacang panjang. Setelah itu boleh ditambahkan yang namanya cabai merah kering untuk mempercantik gitu loh teman-teman. Bila suka boleh ditambahkan yang namanya oyster sauce. Terus ini udah ditambahkan ini ya, garam, gula, merica. Wes pokoknya sudah cukup untuk bumbu-bumbunya. Dan sekarang kita melompat yang namanya daging sapi bumbu Bali. Jadi untuk daging sapi bumbu Bali ini teman-teman, untuk bumbu Bali ini itu aku menggunakan bumbu Bali instan, memakai 2 sachet. Setelah itu dagingnya ini mau dipotong kotak-kotak besar, sedang atau mau tipis-tipis terserah. Aku itu senangnya itu kalau dikasih tahu, dikasih tempe. Untuk masak bumbu Bali ini pasti teman-teman sudah tahu caranya ya. Jadi aku berbagi cerita ini, semoga ceritaku ini dapat dipahami. Setelah ini aku akan berikan proses bagaimana bikin bumbu Balinya. Maksudnya daging sapi bumbu Balinya. Aku mempunyai sekitar 800 gram daging sapi yang kayak tetelan ya. Terus aku menggunakan 2 sachet bumbu instan. Setelah itu gongseng bumbu instannya ini sampai betul-betul harum dengan 3 sendok makan minyak. Setelah dia betul-betul harum, baru dimasukkan yang namanya daging sapi yang sudah dipotong-potong. Tapi sebelumnya masukkan dulu yang namanya cabai merah kering. Jadi biar harum, biar pedesnya itu bisa melayang-melayang. Setelah itu dimasukkan potongan dagingnya. Setelah potongan daging masuk, diamkan beberapa saat. Setelah itu baru ditambahkan air. Kalau aku menambahkan sekitar 250 ml air. Untuk telurnya sudah aku rebus selama 8 menit saja. Setelah itu dikupas, dibersihkan kulit-kulitnya, dan telur rebusnya dimasukkan di atasnya. Nanti coba dibolak-balik ya, sampai seperti ini. Dan kita tunggu sampai betul-betul daging sapinya itu tender, lunak ya. Jadi ceritaku ini aku berbagi kepada teman-teman semuanya. Inilah ceritaku, jadi aku berbagi cerita, ada 3 resep untuk video ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Jangan bosen loh ya. Ikuti catatan Natnat karena aku selain berbagi resep, selain berbagi masakan, aku juga berbagi cerita tentang kotaku, karena banyak sekali kotaku ini yang harus aku gali, harus aku ceritakan kepada teman-teman semuanya. Sampai berjumpa kembali di videoku selanjutnya. Jangan bosen loh ya. Dan terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang selalu menonton catatan Natnat. Terima kasih teman-teman. Matur nuwun.